wabarakatuh. Kembali akan saya lanjutkan pembacaan ringkasan materi SKB PAI, yaitu bab selanjutnya, bab 11. Bab 11 muamalah. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai sumber dan hubungan ekonomi harus manusia gali agar kelangsungan hidup dapat bekerja dengan baik. Transaksi ekonomi itulah yang disebut dengan muamalah. Beberapa aktivitas muamalah diantaranya: A. Jual beli. 1. Dasar hukum jual beli. Menurut hukum syara, jual beli ialah menukar sesuatu barang atau uang dengan barang lain dengan cara akad ijab kabul. A. Surah Al-Baqarah ayat 175. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 175 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua dari Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang berperniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Adapun dasar dari jual beli dari hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul kasbi amalar rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrura, yang artinya, perolehlah yang paling afdol adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. 2. Rukun jual beli. Beberapa rukun ada jual beli diantaranya: A. Ada penjual dan pembeli. Syarat keduanya berakal, dapat membedakan yang baik dan yang buruk tanpa paksaan. Tidak dalam keadaan mubazir. 5. Berlaku lurus. B. Uang atau benda yang dibeli. Syaratnya suci dan bukan barang najis. Ada manfaatnya. Keadaan barang itu dapat diserah terimakan. Keempat, keadaan barang milik penjual atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya. Diketahui oleh penjual dan pembeli tentang zat, bentuk, ukuran, dan sifatnya. C. Ijab kabul. Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi penyerahan, sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. Pernyataan ijab kabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus, namun yang diperlukan adalah saling rela dan direalisasikan dengan bentuk kata-kata. Saat ini jual beli dilakukan dengan cara online dan tetap sah apabila si pembeli sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. 2. Macam-macam jual beli. Ada beberapa macam jual beli, diantaranya: 1. Jual beli kontan. A. Jual beli kontan yaitu serah terima barang dan dibayar dengan uang. Yang B. Barter, jual beli dengan menukar barang.
Yang C, jual beli sistem tempo, yaitu jual beli dengan pembayaran setelah barang diterima. Ketiga, jual beli yang dilarang dalam agama. Jual beli diperbolehkan oleh agama, namun ada beberapa jual beli yang diharamkan dilakukan, seperti A, harga barang jauh lebih mahal daripada harga pasaran supaya orang tidak dapat membeli barang tersebut. B, membeli barang untuk ditimbun sedangkan masyarakat membutuhkan barang tersebut. C, barang yang dijual merupakan alat maksiat. D, menimbulkan kericuhan. E, barang yang dijual sudah dibeli orang lain yang masih dalam keadaan khiyar. 4. Manfaat jual beli. Jual beli memiliki banyak manfaat, diantaranya saling tolong menolong. B, saling bersilaturahmi. C, memperluas hubungan kerja. D, pemerataan ekonomi. E, meningkatkan kreativitas. F, meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagian B, riba. Riba berarti kelebihan dari pinjaman. Menurut istilah fikih, riba adalah tambahan pembayaran yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi tanpa ada ganti rugi atau imbalan. Contoh, Bima meminjam uang 50.000 kepada Rudi, dan Rudi mensyaratkan untuk mengembalikannya 60.000. Dari pinjam meminjam di atas, besar riba yang diberikan Bima dan diterima Budi sebesar 10.000 atau selisih dari uang pengembalian yang pokoknya pinjamannya. 1. Hukum riba. Hukum riba berdasarkan haram. Dasar hukum riba adalah haram, diantaranya Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbil sadaqah. Artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 276. Surah ini menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman dilarang untuk menggunakan harta riba yang tersisa. Selanjutnya ayat yang mengharamkan riba dari surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah, yang artinya, dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa harta hasil riba tidak ada berkah dan manfaatnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang riba. La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un, rawahul Muslim. Artinya, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya, dan kedua saksinya, dan Rasulullah berkata mereka semua berdosa. Selanjutnya ayat tentang haramnya riba terdapat dalam surah Al-Imran ayat 130. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan kelipatan ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa hukum dari riba adalah haram. Haramnya riba tidak tergantung dari besar atau kecil tambahan yang diambil. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kaum muslim untuk mengambil riba. Yang kedua, macam-macam riba. Beberapa riba diantaranya ada riba fadli, yaitu tukar tambah dua barang jenis tetapi tidak sama ukurannya. Contoh, menukar 20.000 dengan 50.000. Riba qardli, yaitu meminjamkan barang dengan syarat ada keuntungan bagi yang meminjamkannya. Contoh, meminjamkan 20.000 dan harus dikembalikan 30.000. Riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan penundaan hutangnya. Contoh, meminjam 20.000, jika lebih dari 1 bulan belum dibayar maka harus mengembalikan sebesar 50.000. Yang selanjutnya ribayat, yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelumnya, serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, satu orang membeli 1 kuintal beras, setelah dibayar si penjual langsung pergi dengan berasnya, belum ditimbang apakah pas atau kurang. 3. Akibat pengambilan riba. Maraknya pengambilan riba di masyarakat mengakibatkan menimbulkan eksploitasi atau pemerasan oleh pemegang modal besar kaya kepada orang yang miskin. Dapat menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dapat menimbulkan sifat rakus dan tamak. Dapat memutuskan tali si persaudaraan, menghilangkan rasa kasih sayang. Terakhir, terhalangnya pemerataan ekonomi.